Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa khalilu, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Badannya sehat, Bapak? Kantongnya sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini marilah kita melanjutkan kajian kita di fikih ibadah. Dan sekarang kita masih di bab thaharah, bab tentang bersuci. Lebih spesifik lagi, lebih detailnya lagi, kita sekarang berada di bab haid. Bab haid. Kenapa kita harus belajar bab haid bagi laki-laki? Karena laki-laki memiliki kewajiban, yaitu mendidik istri dan anak. Ya, jadi kasih tahu istrinya, kasih tahu anaknya yang perempuan tentang hukum-hukum haid. Jangan dibiarkan nggak tahu. Ya, kita jelaskan haid itu adalah tanda balik. Jikalau sudah haid maka wajib untuk melakukan kewajiban orang-orang yang sudah balik. Seperti apa? Sholat, puasa, menutup aurat, ya. Bukan lagi anak-anak. Dan penjagaan kita pun lebih ekstra, ya kan? Jangan sampai ada serigala berbulu domba, ada buaya darat yang datang dari pintu belakang, ya, yang dia sebut sebagai pacarnya, kekasihnya. Bapak yang tanggung jawab nanti, ya. Ini bapak malah mudah disogok. Pak, ini ada rokok sebungkus. Pak, ini ada martabak, ya. Pak, ini ada tamis. Begitu. Izin Pak, boleh bawa anak Bapak? Nah, gitu jadi. Nah, hati-hati Bapak, dosa itu membiarkan anak bermaksiat. Dan Bapak dapat gelar. Gelarnya apa? Bukan SPD, bukan MPD, bukan dokter, tapi dayus. Dan dayus. Apa dayus? Yaitu membiarkan kemaksiatan merajalela di rumahnya, ya, di keluarganya, anak istrinya. Istrinya tidak menutup aurat, Bapak biarkan saja. Perintahkan pakai jilbabnya, tutup auratmu. Anak pacaran dibiarkan saja, padahal itu maksiat, ya. Potensi besar untuk berzina itu besar. Dan Allah menyebutkan wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Dekat-dekat saja tidak, apalagi Nah, cara mendekati zina kalau kalangan pemuda apa? Pacaran. Ya. Begitu. Kalau sudah pacaran, yang dirugikan siapa? Bukan laki-laki, Pak. Banyak modal. Ya. Perempuan. Laki-laki pun rugi. Kenapa? Ngejagain jodoh orang. Ya kan? Keluar modal. Betul nggak? Ini kan uang saya, Ustaz. Nggak berkah. Mendingan Bapak kasihkan, wahai para pemuda yang belum nikah, mendingan kasihkan uangnya ke orang tua, lebih berkah. Betul nggak? Daripada ke
pacar. Ya. Bagaimana para pemuda, siap putuskan? Bapak gak muda lagi, Pak. Ya pemuda. Gak berkah nanti hartanya, mendingan kasih orang tua. Ya. Doa orang tua itu mustajab. Doa pacar ada mustajabnya sama sekali. Baik. Kita kembali ke jalan yang lurus. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-41. Hadiahnya sekarang malayan. Masya Allah. Ada hadiah Pak ya? Hadiahnya apa Pak? Cabai. Di Indonesia mahal ini Pak. Ya, perhatikan penjelasan saya, yang bisa jawab dapat cabai. Ya, banyak masih dia bawa. Al hadisul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu agtasilu ana wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu kata Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Bagi yang beruntung bisa mendapat double. Ya. Makan capek makan permen. Oh ini permen. Ya. Dapatnya double nanti sama cabai. Ya. Habis pedas makan permen. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, kuntu agtasilu ana wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu aku mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu nampan, dari satu bak. Ini namanya keromantisan suami istri. Suami sama istri mandi bareng. Bapak pernah? Sering nggak Pak? Alhamdulillah. Yang belum menikah tutup telinga ya. Jangan dengarkan nih. Ya, sunnah Nabi Pak, mandi bareng. Begitu. Kalau beliau dari satu bak. Nah, kalau Bapak satu shower. Bukan nggak selesai, tergantung kekuatan Pak. Iya. Ada yang cuma 5 menit Pak ya. Ada yang kurang dari itu Pak. Ini menunjukkan apa Pak? Keromantisan suami istri. Jadi keromantisan itu harus dijaga Pak. Jangan kita itu sikap kita tinggal bersama, jangan. Tapi hiduplah bersama. Bapak tahu bedanya? Tinggal bersama dengan hidup bersama. Kalau tinggal bersama ya cuma satu atap, tapi kayak lolo gue masing-masing. Ya, nggak ada saling membantu, nggak ada saling menyayangi, nggak ada saling perhatian. Istrinya nyuci baju sendiri dibiarkan, istrinya jemur dibiarkan sendiri, istrinya masak sendiri dibiarkan, istrinya cuci piring dibiarkan. Dengan alasan apa? Itu kan tugas istri. Salah bener. Yang betul. Jangan-jangan Bapak pelakunya. Pak, jangan serta-merta ketika kita tahu itu tugas istri kita nggak mau tahu. Salah. Contoh Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Beliau itu suka bantu pekerjaan istrinya. Istrinya lagi nyuci piring, ikutlah naruh ke rak piring. Oh, saya lagi nyuci piring, sini Mas bantu.
bantu naruh ke rak piring. Ini bapak bantu, iya bantu motorin. Nah kata ibu di belakang, dengerin bapak-bapak katanya. Ya. Ada balasan dari bapak-bapak katanya suami itu bantu tapi bukan pembantu. Ya, bagus Pak, bantu. Rasulullah sebagai contoh kita, teladan kita, beliau suka bantu pekerjaan istri. So, istri lagi nyuci, datang suami nyiapin air, meras atau jemur, begitu. Suami lagi istri lagi masak, suami turun tangan, apa Pak? Nyicipin. Ya, bersihin sampahnya atau cuci peralatan dapurnya, begitu. Nah, insya Allah bapak diizinkan nikah lagi. Iya, tapi kalau bapak nggak mau tahu, ya, istri masak dibiarin sendiri, dari ngiris bawang sampai cuci piring dibiarkan, nyuci baju dibiarkan sendiri. Ya, udah anaknya banyak, cucian numpuk, bapak setiap waktu ganti ya, baju dibiarkan. Sakit Pak perempuan, bukan sakit badan juga sih, tapi lebih sakit pikiran, begitu. Apalagi ibu-ibu yang pekerja, capek sekali Pak. Kasihan dia, bantu. Apalagi kalau bapaknya kerjanya sebentar, ibunya kerja 8 jam, bapak kerja 2 jam. Di rumah bapak mengatakan saya kepala keluarga. Ya, ini pekerjaan kalian, istri, kerjaan istri. Nah, ini kebangetan Pak. Ya boleh seperti itu Pak ya. Hiduplah bersama, jangan tinggal bersama. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pandai membuat rumah tangga yang romantis. Ya. Nah ini juga metode Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika mengalami haid masih bisa nyenengin suami. Jadi suami gak perlu marah-marah. Aduh istriku haid. Ya, lama pula haidnya. Banyak Pak jalan menuju bapak gak bisa berhubungan intim, bisa mandi bareng, bisa bercumbu, boleh. Ya, gak mesti harus berhubungan intim. Yang belum nikah tutup telinga dulu. Ini masih ada kecil. Ya. Oh. Begitu. Ini karena Aisyah bercerita ketika dia haid. Jadi mandi bareng. Kalau nggak haid mah ya langsung. Iya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Kemudian kata Aisyah, kilana junubun fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Kami berdua itu junub, ya. Maka beliau Rasulullah SAW menyuruhku untuk memakai sarung, ya, sarungan, pokoknya pakai pakaian bawah. Fayubashiruni, kemudian mencumbuiku. Bapak tahu nggak mencumbu? Tahu ya? Wa ana haid, dan aku sedang haid. Lihat. Jadi kalau wanita sedang haid itu bukan berarti najis, enggak. Ya, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap wanita yang haid itu najis.
nggak boleh tidur bareng, nggak boleh, nggak boleh makan bareng, nggak boleh, jalan bareng, nggak boleh. Pokoknya najis, dijauhi. Ya. Tapi datang Islam dengan syariat memuliakan wanita. Walaupun sedang haid, nggak apa-apa. Ciuman, bermesraan, nggak apa-apa. Mandi bareng, nggak apa-apa. Boleh Pak, ciuman saja boleh. Ya. Mohon maaf Bapak ya. Kalau Bapak pengen berhubungan intim dan istri sedang haid, bisa gunakan tubuh istri selain berhubungan intim. Misalkan, mohon maaf Bapak, digesekkan. Boleh Bapak. Ya. Ini hukum Pak ya, saya jelaskan. Misalkan pakai anggota badan istri, yang Bapak paham sendiri lah anggota badan yang mana ya kan? Begitu, boleh Pak. Ya. Ini hadisnya Bapak, dalilnya ini. Wa kana yukhriju rasahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu ana haid. Di antara bentuk kehormatan Rasulullah lagi, Rasulullah itu mengeluarkan kepalanya kepadaku, ya. Jadi ini Masjid Nabawi, ya. Ini jendela, ada jendela di sini. Di sini rumahnya Rasulullah. Jadi Masjid Nabawi dengan rumah Rasulullah itu dempetan. Jadi kalau Nabi sedang beriktikaf, kemudian ketika iktikaf beliau memasukkan kepalanya ke jendela tempat Aisyah berada, ya. Kemudian aku mencuci rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal aku sedang haid. Lihat kemesraan suami istri, ya, tanpa harus mengganggu ibadah. Bahkan itu ibadah, Bapak ya. Rumah tangga itu ibadah. Maka isilah dengan hal-hal yang indah. Ini rumah tangga kayak arena tinju. Dari kubu biru Pak Otong, dari kubu merah ya kan, butuh kiem gitu, jotos-jotosan. Rumah tangga padahal. Ya. Jadi jangan salah persepsi tentang rumah tangga. Ya, rumah tangga itu ibadah, maka isilah dengan hal-hal yang indah. Ya, yang dulunya haram sekarang halal. Ya, begitu. Jadi jangan diisi dengan hal-hal yang sedih, hal-hal yang mengecewakan, menyedihkan. Ya. Di hadis ini ada 3 kandungan masalah. Masalah pertama Pak, Nabi dan istrinya yaitu Aisyah, beliau mandi bareng dari satu wadah. Begitu. Ini menunjukkan dalil apa? Air mustakmal yang dulu pernah ditanyakan, ya. Bahwasanya tidak ada air mustakmal. Boleh kita berwudu dengan air yang ketetesan, kecipratan air mustakmal. Ini buktinya mereka mandi bareng dari satu wadah. Tentunya kalau mandi dari satu wadah, satu bak, pasti apa? Kejatuhan. Ya. Begitu. Kecipratan. Sampai kata Aisyah, wahai Rasulullah, sisakan airnya untukku. Ya, karena saking sedikitnya air itu, nggak nyampe 2 bulan. Kemudian permasalahan yang kedua, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita untuk mendekati istri yang sedang haid, jangan menjauhinya. Seperti orang-orang Yahudi, ya, menganggap wanita yang haid itu najis, padahal tidak. Kemudian di sini Rasulullah menyuruh Aisyah memakai bawahan, penutup bawah. Tadi untuk menutupi apa? Ya, supaya tidak kebablasan Pak. Ya, makanya Bapak jangan istri haid tapi semuanya Bapak telanjangi, jangan. Ya.
Nggak boleh, dosa Pak. Ya, dosa. Apa? Makanya sebagai bentuk preventif, tindakan preventif, ya suruh dia pakai celana dalam misalkan. Ya. Kalau perlu double katanya Bapak, supaya nggak bolong ya Pak. Emang kalau cerita, ya, boleh, jangan keras-keras. Pokoknya pakai anggota badan istri yang mana saja boleh, tangannya, pahanya, ya, dadanya boleh. Salah. Kasihan saya Pak, jauh dari istri. Iya. Baik, hukum apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazul iktisal junubaini min ina'in wahid. Bolehnya suami istri yang sedang junub untuk mandi di satu wadah, dari satu wadah, dan itu tidak menyebabkan airnya jadi mustakmal, tidak. Kemudian yang kedua, bolehnya mencumbui istri yang sedang haid, selain yang penting selain nikah, selain apa? Jima, selain jima, ya. Dan wanita yang haid itu tidak najis, suci tetap. Kemudian yang najis itu darahnya itu darah najis, sepakat para ulama. Kemudian yang ketiga, disunahkan memakai sarung penutup bawahan, disunahkan untuk mencegah kebablasan, ya. Terkadang kalau nafsu sudah memuncak, kadang yang awalnya pakai penutup pun dipelorotin, ya kan, gitu. Makanya wanita harus mengontrol suaminya. Mas, jangan, ya, saya sedang haid, jangan yang itu, yang lain saja, ya. Masih banyak kok bagian tubuh yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus mengambil sebab-sebab yang bisa mencegah kita kepada perkara yang haram. Kalau ada solusi yang syar'i, jangan cari yang haram, Pak. Ini Rasulullah ngasih contoh, daripada Bapak jajan di luar, ya, selingkuh dan lain sebagainya, gara-gara alasan istri haid, istri hamil atau melahirkan, ya, nifas, mendingan Bapak cari yang syar'i. Misalkan ini mandi bareng, mencumbu, boleh begitu, nggak masalah. Jangan malah marah-marah, ya, emosi gara-gara tidak terpenuhi, ya. Kan sebenarnya kalau Bapak sudah keluar udah lemas, dan untuk keluar itu kan bisa dengan cara macam-macam, ya. Nah, makanya istri harus memahami kebutuhan suami, dan suami mengarahkan, ya, harus terus terang, ya, sayang, saya pengen begini, ya, saya kan lagi haid, nah, kemarin Jumat saya ngaji, nah gitu, ustadznya mengajarkan boleh begini, gitu. Ayo jalan-jalan. Kemudian hukum yang ketujuh, orang yang beriktikaf di masjid boleh mengeluarkan kepalanya dari masjid dan tidak membatalkan iktikafnya. Ini pembahasan iktikaf, ya, di hari biasanya di bulan Ramadan dibahas. Ternyata, ya, sekarang kita bahas. Jadi orang yang beriktikaf itu bisa batal iktikafnya kalau dia keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan, main-main, ya, suntuk keluar jalan-jalan, nggak boleh, batal iktikafnya.
Tapi kalau dia keluar karena kebutuhan, ya misalkan ya wudhu masih dalam masjid biasanya, mandi biasanya, ya karena nggak ada air, misalkan nggak ada kamar mandi yang bisa untuk mandi, dia pulang untuk mandi besar, ya nggak apa-apa begitu. Atau karena nggak ada yang nyiapin makanan, ya masjid nggak nyiapin makanan, kita etikaf nggak ada panitianya, begitu. Nah kita boleh keluar ya untuk pulang makan dulu, udah makan pulang lagi ke masjid balik lagi. Atau buang hajat di masjid nggak ada WC-nya, boleh kita buang hajat dulu keluar ke rumah, balik lagi ke sini ke masjid. Masih ya. Jadi masjid itu nggak cuma bagian dalam, enggak, bagian lingkungannya juga ya. Jadi di sini Rasulullah hanya mengeluarkan kepala, mengeluarkan sebagian badan, nggak batal. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-41, Ustaz Budi sudah sampai? Belum. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haid wa yaqra'ul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an ya di pangkuannya Aisyah, di pangkuan Aisyah. Padahal Aisyah sedang haid. Ya. Ini menunjukkan apa? Tubuh wanita yang haid itu suci, nggak najis. Yang najis darahnya. Dari hadis ini bisa kita ambil hukum yang pertama, boleh kita membaca Al-Quran di pangkuan istri. Lihat romantisnya Rasulullah, Pak. Ya, saling bermesraan seperti ini dan tidak menghalangi untuk berzikir kepada Allah. Beliau baca Quran di pelukan di pangkuan istri. Jadi istri duduk, Rasulullah tiduran gitu. Ya, sambil baca Al-Quran. Kemudian hadis yang ke-43, An Mu'adah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha faqultu ma balul haid taqdis shauma wala taqdis shalah. Mu'adah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, kenapa orang yang haid itu dia mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat? Kenapa? Ini pertanyaan. Kemudian Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, kamu itu khawarij dah. Kamu tuh haruriyah. Haruriyah itu khawarij. Siapa khawarij? Yaitu kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, suka memberontak pemerintah yang sah. Ya, itu khawarij. Dia menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka akidahnya begini, pelaku dosa besar itu kafir. Kalau ada orang berzina, orang mencuri, orang minum khamar, berjudi, itu kafir. Ya. Akidah Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang yang berbuat dosa besar dia masih beriman tapi imannya lemah. Dia orang fasik, bukan kafir. Dia iman dengan keimanannya, fasik karena kemaksiatannya. Jadi fasik itu apa? Bukan hidupnya pesek, Pak. Fasik itu pelaku dosa besar. Ini hati-hati ya. Akidah-akidah khawarij ini hati-hati. Nanti Ustaz Budi mungkin nanti di bab akidah tauhid ya beliau akan jelaskan juga tentang khawarij, akidah khawarij. Nah, orang khawarij itu Bapak, mereka itu mengatakan bahwasannya wanita itu sholat pun harus diqadha. Itu khawarij. Sholat pun harus diqadha. Padahal
ya? Enggak. Yang diqadha hanya puasa. Kalau sholat tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena puasa itu cuma setahun sekali. Nah kalau sholat setiap hari, bayangin 5 waktu dikali haidnya 10 hari, 50 waktu, sanggup? Ya, Islam agama yang mudah, tidak memberatkan pemeluknya. Kemudian Aisyah menjawab setelah dikatakan, oh enggak, saya bukan Khawarij, aku hanya bertanya, kata Mu'adah. Kemudian Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalik, dulu pada zaman Nabi kami mengalami haid, tapi fanu'mar biqada'i shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi ini apa Pak? Peraturan syariat, ya. Sami'na wa ata'na, ya. Nggak banyak cincong, ya. Nggak banyak protes. Kalau kata Allah kamu wajib qadha puasa dan gak wajib qadha sholat, ya alhamdulillah, begitu, memudahkan. Bayangkan kalau wajib sholat juga, haidnya 10 hari, setiap hari 5 waktu, 50 waktu wajib qadha. Berat tidak? Tiap bulan kali 12 bulan berat, ya. Padahal Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Begitu. Jadi ini tauqifi Pak, aturan dari syariat. Udah kita taati saja. Ada dalilnya kita amalkan, nggak ada dalil nggak usah diamalkan. Ya, begitu. Makanya kalau ada orang ngajak, yuk, nih ada amalan. Tanya dulu mana dalilnya. Oh enggak, ini enggak ada dalilnya, tapi ini mujarab. Ini sudah teruji, enggak boleh. Begitu. Hati-hati. Dalam Islam itu simple Pak. Agama Islam itu simple. Ada dalil diamalkan, enggak ada dalil biarkan saja, enggak usah diamalkan. Begitu. Ya, sholat cuma 5 waktu, datang orang, oh enggak 6 waktu. Nggak bener ini. Begitu. Puasa Ramadan, ada orang ngomong, oh enggak, tambah lagi puasa Syawal, ya 1 bulan full Syawal. Nggak ada. Yang ada hanya 6 hari bulan Syawal. Sunnah hukumnya, nggak wajib juga. Begitu. Wajib kamu bayar upeti, bayar apa namanya itu ya? Ada di jamaah Islam, ya setoran seper berapa? Ya, 1/10 dari penghasilan kita. Ya, LDI kalau masalah. Ya, jamaah Islam. Jadi itu punya keyakinan Khawarij. Kalau Bapak sholat di masjid mereka, itu Bapak dianggap najis. Masjidnya dicuci, dipet, karena Bapak najis. Ya, Bapak kafir. Bapaknya yang bukan kelompok dari mereka kafir, najis. Begitu. Halal darah dan halal hartanya. Begitu. Iya, karena kafir. Itu hati-hati. Ya, ada yang seperti itu, ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, wanita yang haid itu hanya mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha sholat, ya. Begitu. Karena sholat adalah ibadah yang terus menerus, nanti memberatkan. Itu ada Zakaria ya? Zakaria? Bukan? Oh bukan. Kemudian yang kedua, penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya itu merupakan sunnah. Ya, jadi Nabi ketika menetapkan, menyetujui bahwasannya wanita mengalami haid, ya, maka tidak diwajibkan untuk qadha salat dan tidak tapi diwajibkan untuk qadha puasa. Nah, itu dianggap sebagai sunnah. Begitu. Jadi Nabi menetapkan satu perkara maka itu sunnah. Misalnya ada sahabat, ya,
Bilal. Kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, aku dengar suara sandalmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Begitu. Kata Bilal, gak ada amalan yang istimewa. Aku hanya sholat sunnah setelah wudhu. Sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Itu aku selalu jaga. Kata Nabi, itu dia sebabnya. Begitu. Nabi menetapkan, ya, jadilah dia sunnah. Paham ini? Ya. Jadi bukan sahabat yang berbuat mengada-ngada dalam agama, enggak. Itu di masa itu Rasulullah masih hidup, wahyu masih turun. Ya. Kalau Nabi sudah wafat, ya sudah. Ya, syariat sudah sempurna, nggak perlu lagi tambah-tambah. Nggak perlu lagi kita adakan ibadah-ibadah baru. Yang ada saja keteteran. Ya, sholat malam, Bapak sholat malam tiap malam? Itu belum kita amalkan. Sholat duha saja belum tentu kita amalkan. Kemudian yang ketiga, mengingkari orang yang bertanya dengan pertanyaan yang ngeyel. Kalau ada orang yang ngeyel, ngotot, nanya, itu nggak apa-apa diingkari, Pak. Atau pertanyaan yang tidak, ya, yang yang belum terjadi, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Ustadz, saya bertanya, seandainya kita tinggal di bulan, bagaimana cara sholatnya? Menghadap kemana katanya? Bapak udah tinggal di bulan belum? Ya sudah, tunggu tinggal di bulan baru tanyakan lagi. Ya pertanyaan seperti itu gak usah dijawab. Tayyib. Itu dia. Alhamdulillah bisa kita tuntaskan pelajaran bab tentang haid. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa disampaikan kepada anak istri Bapak. Ya. Karena kewajiban Bapak adalah mengajarkan anak dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Cara menjaga keluarga dari api neraka dengan apa? Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Maksudnya adalah didiklah mereka, ajarkan mereka. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya, itu termasuk dosa besar menjima istri yang lagi haid? Ya. Ketika kita berhadapan dengan maksiat, jangan tanya dosa kecil atau dosa besar. Jauhi. Ya. Karena semua dosa itu sama, membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kebaikan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa kata Nabi SAW? La tahkirana minal ma'rufi syai'a walau antal qa'ahaka biwajhin taliq. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi kalau ada saudara kita datang, kita berseri, jangan manyun, bimoli, bibir monyong 5 cm. Ya, tapi tersenyumlah. Itu pahala, Pak. Dan kita nggak tahu, Bapak, amalan mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ada yang mengantarkan kita ke surga dengan amalan kecil. Apa kata Nabi SAW? Ada seorang pemuda diampuni dosanya, dia masuk surga gara-gara apa? Membersihkan duri di jalan.
ya, ranting yang menghalangi jalan. Ada perempuan yang berzina, melihat anjing kehausan, dia kasih anjing itu minum dengan sepatu dia. Allah ampuni dosanya perempuan tersebut. Jadi jangan istilahnya meremehkan kebaikan dan yang pula meremehkan dosa. Seperti itu. Apa yang Rasul larang, apa yang Allah larang, tinggalkan. Walaupun mungkin saya yakin maksud dari Bapak bertanya tentang apakah ini dosa besar, apa dosa kecil, bukan maksud untuk menerjang. Oh, kalau dosa kecil terjang saja. Enggak, saya yakin Bapak nggak seperti itu, Pak ya. Nah, begitu. Mungkin pengen tahu ilmunya. Dosa besar itu definisinya kata para ulama, kullu dzanbin warada fihi wa'dun, ya, fid dunya aw iqabun fil akhirah. Dosa besar adalah setiap dosa yang ada hukuman hadnya di dunia atau hukuman di akhirat. Misalkan mencuri, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman di dunia. Apa itu? Potong tangan. Zina, dosa kecil, dosa besar? Besar. Kenapa? Karena ada hukuman di dunia. Ya, begitu. Riba, dosa kecil, dosa besar? Besar. Kenapa? Karena ada hukuman di akhir, ada ancaman dosa besar. Ya, siksaan yang pedih di akhirat. Begitu ya. Jadi kalau ada dosa yang ada ancaman hukuman di dunia atau siksa di akhirat, maka itu dosa besar. Itu patokannya. Adapun dosa kecil nggak ada. Dia cuma dilarang sama Allah. Nggak boleh engkau mendekati, ya, zina dosa besar. Tidak boleh engkau mendekati perbuatan ini. Nggak boleh engkau melakukan perbuatan ini. Itu semua berarti kalau nggak ada ancaman hukuman di dunia atau siksa di akhirat, maka itu dosa kecil. Tapi keduanya harus kita jauhi. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, dosa kecil itu bisa dihapuskan karena amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Kata Allah seperti itu. Ya, kata para ulama, yang menghapus bukan dosa besar. Kebaikan itu bisa menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar wajib tobat. Wajib tobat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak yang bertanya. Buat Bapak. Ya. Hah? Tanya lagi. Saya yang tanya sekarang. Ini masih banyak. Ya, silakan Bapak. Lumayan. Pertanyaannya, apa itu dosa besar? Dosa besar jadi Angkat tangan. ada yang hukumnya di dunia dan ada hukumnya di akhirat. Apa? Ada hukumnya di dunia dan hukum di akhirat. Ya, ini hukumnya dosa besar. Ada hukuman di dunia dan ada ancaman siksa di akhirat. Silakan Bapak. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya, yang kedua, silakan Bapak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama dengan Aisyah. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya air mustakmal tetap suci dan mensucikan. Coba jelaskan. Maksudnya bagaimana? Silakan Bapak. Ya, kenapa itu bisa jadi dalil
air mustamal tetap suci dan mensucikan. Rasulullah mandi bareng dengan Aisyah. Silakan. Akhirnya kecipratan tapi tetap suci. Ini yang dimaksud di situ menjelaskan bahwa Rasulullah dengan Siti Aisyah nanti bersama dalam satu wadah menunjukkan bahwa dalil air itu tidak ada yang mustahil. Artinya ketika air itu sudah dipakai maka masih bisa dipakai lagi. Itu saja. Ya, kenapa? Kenapa jadi dalil? Karena ketika mandi, Ya ketika mandi kan saling menciptakan kesalahan kesalahan. Baik. Jadi artinya air itu masih bisa digunakan Ya. walaupun sedikit untuk orang lain. iya, masya Allah, silahkan. Ya, karena pasti Nabi ketika mengambil air itu juga masuk tangannya ke dalam, ya. Airnya terjatuh, kecipratan dan lain sebagainya. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz Budi sudah datang. Ya. Oleh karena itu, izinkan saya izin undur diri. Semoga yang disampaikan bisa dipahami dan bisa disampaikan, diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.